Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke teman-teman, hari ini gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu kan? Oke, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman, di video kali ini ya, saya akan membuatkan tutorial cara mengupgrade senapan gejluk. Nah, jadi tadi saya baca-baca komentar, ternyata ada dari salah satu subscriber saya, yaitu Bang Gibson ya. Mas, tolong buatkan cara mengupgrade senapan gejluk. Nah, seperti itu. Jadi tadi sudah saya balas dan akan saya buatkan. Nah, oke, kebetulan di sini ada senapan gejluk ya yang kemarin datang untuk diservis. Posisinya bocor, jadi nanti akan saya buka per hammernya dan akan saya buatkan tutorialnya buat Bang Gibson ya. Dan mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin tahu bagaimana caranya mengupgrade senapan gejluk. Oke, tentunya jangan kemana-mana, tetap di jalur CPU. Saklep ya das. Nah oke, jadi begini, sebenarnya untuk mengupgrade senapan, baik itu gejluk ataupun yang lain, itu kita harus pertimbangkan betul-betul. Karena apa? Karena hobi kita ini sudah berbahaya gitu loh. Jadi apabila kita mengupgrade, otomatis itu power senapan itu pasti akan lebih besar. Makanya kita harus pertimbangkan betul-betul dan harus hati-hati. Dan itu juga harus melihat kemampuan dari senapan itu sendiri. Sanggup gak senapan itu kita upgrade menjadi powernya lebih besar? Atau jangan-jangan konstruksinya atau bahannya itu tidak kuat untuk di-upgrade. Nah, jadi yang pertama kali yang harus diperhatikan itu. Nah, oke, jadi di sini saya akan membuatkan tutorial untuk mengupgrade senapan gejluk dengan cara standar saja, yang intinya kita tidak banyak merubah. Kita tidak banyak merubah dari spare part yang ada di dalam senapan gejluk ini. Sebenarnya begini, untuk senapan gejluk ini itu rata-rata dia menggunakan grinder yang bisa ditarik untuk menambah powernya sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 kali. Nah, dengan seperti itu otomatis powernya sudah bertambah. Dan mungkin ada juga teman-teman yang kurang puas, walaupun ditarik grinder sampai 5 tapi powernya terasa masih belum keras, karena mungkin itu untuk berburu big game ya, biasanya berburu babi atau berburu rusa, kijang, dan intinya berburu yang buruan yang besar-besar. Nah, jadi untuk senapan gejluk itu sangat mudah sekali untuk mengupgrade standaran. Istilahnya tidak perlu banyak perubahan. Yang pertama, kita cukup mengganti per hammernya saja. Mungkin kita bisa kita lihat ini per hammernya akan saya bongkar ya. Nanti akan saya tunjukkan harus menggantinya seperti apa. Dan untuk hammernya itu ada juga yang mengganti dengan yang beratnya lebih dari yang standar. Itu bisa juga dilakukan. Tapi saran saya, untuk upgrade standaran itu kita cukup mengganti per hammernya saja yang lebih keras. Tapi andai saja teman-teman tidak puas, ya harus mengganti hammernya dengan yang lebih berat lagi. Karena apa? Ya karena rata-rata manusia ini puas kurang puas. Ya intinya itu penyesuaian. Untuk apa senapan kita? Untuk big game kah atau tidak?
Jadi kalau untuk big game, khusus big game, yaitu memang harus dengan senapan yang powernya lebih keras. Jadi kebanyakan mereka yang punya senapan powernya kurang keras karena mereka ingin berburu big game, jadi mereka harus merombak atau mengupgrade senapannya. Nah oke, akan kita buka seperti apa pirnya ini. Oke ya, saksikan terus ya. Was ya. Nah oke, seperti biasa dia menggunakan obeng ya, obeng plus. Oke, akan kita buka. Nah oke, dari sini sudah terlihat ya pirnya. Jadi kalian nggak ngangkat jemuran. Setelah itu kita buka pirnya ya, kita lihat. Paras disapu dari sini ke sana. Nah oke, ini pirnya ya teman-teman. Jadi penggantian per ini, tapi dia yang lebih keras lagi. Panjangnya sama, tapi dia lebih keras lagi, lebih keras dari yang standaran ini. Karena apa? Karena kalau kita mengganti yang lebih panjang, itu takutnya nanti di sini dia akan mentok dan menggulung di ujung. Jadi dengan cara mengganti pirnya yang lebih keras lagi, tentunya dengan ukuran yang panjangnya sama tapi dia lebih keras, tentu diameter dari bahan pir ini dia lebih besar dari ini. Diameter kawatnya itu lebih besar dari ini, maka dia pasti akan lebih keras. Tapi untuk yang mempunyai budget itu biasanya mengganti dengan per yang bermerek. Biasanya mengganti dengan Misumi, per Misumi, dan per Misumi itu udah terkenal banyak yang pakai dan kualitasnya bagus. Nah, jadi intinya seperti itu. Dengan mengganti per ini saja yang lebih keras. Jadi kita tidak perlu mengganti hammernya dulu. Ganti dengan per yang standaran ini, diganti dengan yang lebih keras. Bukan yang lebih panjang ya, tapi yang lebih keras. Karena seperti apa yang saya katakan, kalau dia lebih panjang, dia nanti takutnya di dalam sini waktu hammer ditarik, di sini dia akan mereng. Nah, otomatis dengan seperti itu dia akan mengurangi tendangan per tersebut karena posisinya tidak lurus. Jadi dia akan mengurangi tendangan per tersebut. Tapi yang lebih betulnya mengganti per yang lebih keras dengan panjang yang sama, tapi diameter kawatnya itu lebih besar dari yang standar, sehingga dia tendangannya lebih keras. Nah, jadi seperti itu untuk mengupgrade standaran. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk mengupgrade. Ada yang memperbesar lubang transfernya,
dari tabung, di dalam sini ada lubang transfer, itu diperbesar. Karena apa? Karena dengan tendangan per ini sudah begitu keras, maka valve-nya akan membuka juga lebih lebar, maka angin yang keluar juga akan lebih banyak, sehingga mereka memperbesar lubang transfernya, yaitu lubang dari keluaran dari valve yang tujuan anginnya yaitu masuk ke laras atau ke belakang mimis. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, buat teman-teman silahkan komentar ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada masukan atau pernah mengupgrade. Tapi di sini saya pernah mengupgrade itu standaran, dan yang saya lakukan seperti itu. Dan itu sudah cukup jos powernya. Jadi tidak perlu harus merusak standarnya, tapi cukup dengan mengganti per hammernya saja, powernya sudah bagus. Nah, oke teman-teman, buat yang belum gabung silahkan gabung, silahkan subscribe, dan buat teman-teman yang sudah gabung mohon di komen ya teman-teman, di komen kurangnya apa, dan mungkin ada masukan, jadi kita akan komunikasi lewat komentar. Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu video ini, tutorial cara mengupgrade standaran senapan gejluk. Seandainya ada kesalahan di video saya ini, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Riau.